Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema pemimpin yang melayani. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 22 sampai 24. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, suka atau tidak suka kita memimpin orang lain, entah itu memimpin adik kita atau kakak kita, suami atau istri kita, rekan-rekan pelayanan di gereja, atau setidaknya kita memimpin diri kita sendiri. Dari sikap hati kita selalu mendahului apa yang kita lakukan, karena kepemimpinan selalu dimulai dari hati yang mau melayani dan mau dibentuk. Mari kita belajar sikap hati yang dimiliki Paulus atau nilai-nilai tentang kepemimpinan. Yang pertama, Paulus yaitu konsisten. Paulus konsisten mengerjakan visi yang Tuhan berikan. Dia tidak berubah-ubah mengikuti kondisi atau perasaannya. Yang kedua adalah rendah hati. Sikap rendah hati yaitu mau belajar dari orang lain, mau ditegur, dan mau mengakui kekurangannya, kelemahannya adalah sikap yang dapat membuat saya dan saudara menjadi semakin besar. Yang ketiga adalah berani. Tidak takut mengambil resiko sekalipun itu merugikan dirinya. Yang keempat adalah total. Paulus tidak pernah setengah-setengah memberikan dirinya kepada Tuhan. Dia menyerahkannya secara total. Dan yang terakhir, yang kelima adalah rela berkorban. Tidak sedikit pun Paulus ragu untuk mengorbankan uangnya, waktunya, tenaganya, pikirannya, bahkan nyawanya bagi Injil Kristus. Katakan amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita baca Injil Matius pasal 20 ayat 28. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saya mau berkata, kata pemimpin seringkali diidentikan dengan penguasa atau pengendali. Tidak terkecuali gereja pun terkena imbasnya. Beberapa orang yang menyandang gelar pemimpin gereja sering mengira gelar tersebut adalah sebuah pengukuhan untuk berkuasa dan mengendalikan hidup orang lain. Akibatnya, perang ego, emosi, dan kepentingan terjadi. Jemaat tidak lagi merasa digembalakan, tetapi dikuasai dan dikendalikan. Mari kita melihat kebenaran mengenai hal itu dalam kehidupan Yesus. Tidak diragukan lagi bahwa Yesus adalah pemimpin terhebat yang pernah ada. Kita mengakuinya adalah pemimpin dari para pemimpin, raja di atas segala raja. Namun, selama keberadaannya di bumi, tidak pernah sekalipun sang pemimpin terhebat ini menyebut dirinya pemimpin. Malah Yesus mengklaim dirinya datang untuk melayani. Yesus mengidentikan kata pemimpin dengan kata pelayan. Tujuan dari penguasa atau pengendali selalu kepentingan pribadi, tetapi tujuan dari pelayan adalah kepentingan orang lain. Tuhan menciptakan kita untuk menjadi pemimpin, yang artinya setiap kita memiliki potensi untuk memimpin. Sekali lagi, bukan menjadi pemimpin dalam arti berkuasa atau mengendalikan, tetapi melayani
Ya, kita memiliki potensi untuk melayani. Puji Tuhan. Menjadi pemimpin yang melayani kepentingan orang lain bukan masalah talenta, kemampuan, keahlian, atau jabatan, melainkan masalah kemauan untuk berkorban bagi orang lain. Di saat kita dapat mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi, sesungguhnya kita telah menjadi pemimpin sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan. Mari kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 4-5. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Jika kita berpikir tentang pelayanan, apa yang kita bayangkan? Pelayan bukan merupakan kedudukan atau keahlian. Pelayanan adalah sikap. Kita pasti pernah bertemu dengan orang-orang yang mempunyai kedudukan dalam pelayanan, namun memiliki sikap yang buruk. Sebaliknya, kita juga pasti bisa dengan mudah mendeteksi seorang pemimpin yang mempunyai hati seorang pelayan. Sebenarnya para pemimpin terbaik adalah orang-orang yang ingin melayani orang lain, bukan dirinya sendiri. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan beberapa hal yang dimiliki seorang pemimpin sejati. 1. Mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. 2. Mempunyai rasa percaya diri untuk melayani. 3. Memiliki hati melayani orang lain, bukan dirinya. 4. Tidak mempedulikan kedudukan. Dan yang kelima, melayani karena kasih. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kepemimpinan yang melayani tidak pernah disebabkan oleh manipulasi atau kepentingan diri sendiri. Pada akhirnya, besarnya pengaruh kita dalam sebuah kepemimpinan tergantung kepada kepedulian kita terhadap orang lain. Itulah sebabnya penting bagi para pemimpin untuk memiliki hati seorang pelayan. Firman Tuhan katakan untuk setia pada perkara yang kecil sebelum ke perkara yang besar. Kita percaya rencana Tuhan atas hidup saya dan saudara, setiap orang adalah rencana yang besar. Mari kita mulai dari nilai-nilai yang sederhana di atas, sampai suatu hari kita melihat perkara yang besar terjadi di dalam hidup saya dan saudara. Mari kita menjadi pemimpin yang mau melayani. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.